Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk semester ini kita akan diskusi di mata kuliah sistem operasi. Kalau bicara tentang sistem operasi, sebenarnya sistem operasi sudah sering kita gunakan sih sebenarnya. Contoh yang paling simpel, kita bisa menggunakan smartphone atau gadget yang kita miliki. Sebenarnya di gadget tersebut sudah install yang namanya sistem operasi. Baru kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Begitu pula dengan komputer ataupun laptop yang kita miliki. Laptop, komputer dalam hal ini adalah hardware, nggak akan bisa berfungsi kalau nggak ada sistem operasinya. Baru selanjutnya nanti setelah diinstal sistem operasi, baru nanti kita install aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. Oke. Nah, untuk semester ini karena memang masih di masa pandemi, semua materi nanti akan di-share di e-learning yang ada di kelas 12 3C 25. E-learningnya kurang lebih seperti yang ada di depan. Nanti untuk materi-materi, terutama untuk slide dan yang lain-lainnya akan saya share di sini. Nah, untuk materi-materi tambahan nanti akan saya share di channel YouTube saya. Ataupun nanti kalau ada tambahan materi dan yang lain-lainnya seperti software ataupun aplikasi akan saya share di Google Drive. Oke, ini biodata saya. Nanti kalian akan sharing dengan saya, nama saya Muhammad Badrul. Nanti untuk diskusi dan yang lain-lainnya bisa nanti di e-learningnya atau nanti silakan kalian bisa buat grup. Silakan undang saya nanti di grup tersebut. Untuk informasi dan yang lain-lainnya nanti kita sharing aja di grup tersebut atau nanti dari e-learningnya. Oke, untuk materi tambahan nanti silakan kalian share, silakan kalian download di Google Drive yang sudah saya berikan di e-learning kalian. Deskripsi mata kuliah sistem operasi. Mata kuliah ini sebenarnya membahas materi untuk mempersiapkan mahasiswa agar dapat melakukan analisa sistem operasi. Jadi kalau kita sudah sering mempraktekkan, sering menggunakan sistem operasi, nah sekarang kita berbicara tentang konsep dari sistem operasinya. Selanjutnya, ada beberapa jenis sistem operasi yang nantinya bisa kita gunakan. Mungkin saat ini kita masih terbiasa dengan menggunakan sistem operasi Windows. Nah, untuk mata kuliah ini nanti saya sedikit banyak akan sharing khususnya tentang sistem operasi selain dari sistem operasi Windows. Contoh ada sistem operasi Linux yang lumayan banyak digunakan, yang nantinya bisa kalian gunakan untuk menyiasati license yang diterapkan oleh sistem operasi Windows ataupun sistem operasi Mac. Oke, selanjutnya nanti ada materi tentang sistem operasi Linux. Selanjutnya ada kalian dituntut untuk membuat distro Linux yang nantinya bisa kalian kembangkan. Oke, kompetensi dari mata kuliah ini, mahasiswa mengetahui dan memahami peranan sistem operasi dalam memecahkan masalah. Banyak bidang pekerjaan yang dilakukan oleh manusia sudah terbantu dengan yang namanya sistem operasi itu sendiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa sistem operasi dalam suatu organisasi. Kalian sebagai mahasiswa jurusan komputer dituntut untuk menganalisa sistem operasi yang nantinya akan digunakan di perusahaan tersebut. Kira-kira kalau di perusahaan tersebut skalanya seperti ini, contohnya skalanya seperti A, contohnya dari sekian sampai sekian, kira-kira layaknya menggunakan sistem operasi apa. Tentunya nanti yang akan jadi pertimbangan adalah budget tentunya. Budget untuk menghadirkan sistem operasi itu sendiri. Selanjutnya, mahasiswa mampu memodifikasi atau remastering distro yang ada di sistem operasi Linux. Distro di sini merupakan sebutan dari varian yang ada di sistem operasi Linux. Kalau di sistem operasi Windows kita kenal dengan contohnya variannya mulai dari Windows XP, Windows Vista, Windows 10, dan Windows 10. Oke. Selanjutnya banyak variannya yang nantinya bisa kalian pilih. Apakah nanti kalian akan menggunakan distro yang dari luar ataupun yang dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Selanjutnya, mahasiswa mampu mempresentasikan hasil modifikasi atau yang biasa disebut dengan remastering yang dari sistem operasi Linux itu sendiri. Ini untuk yang kompetensi yang keempat. Setelah kalian meremastering, kalian dituntut untuk bisa mempresentasikan. Artinya bisa mendemokan dari distro ataupun sistem operasi yang barusan kalian buat. Contoh kalian hanya menambahkan satu aplikasi saja, itu masih dikategorikan remastering juga. Contoh seperti yang dibuat oleh mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung,
mereka membuat distro yang simple sebenarnya sih. Tujuan pembuatan distro tersebut, di mana distro tersebut nanti akan digunakan oleh mahasiswa yang belajar di Institut Teknologi. Setelah mereka menginstal sistem operasi tersebut, mereka tidak usah menginstal aplikasi-aplikasi yang lain. Ini contoh dari sistem operasi Linux yang nantinya bisa kalian kembangkan. Oke, untuk materi yang nantinya akan dibahas, yang pertama nanti saya bahas tentang konsep dasar dan sejarah perkembangan sistem operasi. Selanjutnya nanti masuk ke pertemuan kedua, teknologi dan algoritma penjadwalan disk. Yang perlu kita media penyimpanan, salah satu media penyimpanan yang kita miliki yaitu disk, dalam hal ini adalah hard disk. Selanjutnya ada proses dan algoritma penjadwalan proses, lanjutan dari materi pertemuan ketiga, nanti saya lanjut materi tentang penjadwalan proses. Pertemuan kelima saya bahas tentang konkurensi dan keamanan sistem, dalam hal ini adalah keamanan sistem operasi. Selanjutnya pertemuan ke-6 nanti saya bahas tentang administrasi dasar Linux, berarti kita harus paham perintah dasar yang ada di sistem operasi Linux. Selanjutnya pertemuan ke-7 nanti saya review materi pertemuan 1 sampai pertemuan 6, dalam hal ini adalah kuis. Pertemuan 8 nanti kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 administrasi sistem. Kalau di pertemuan ke-6 kita bahas tentang administrasi dasar Linux, berarti lebih bahas tentang perintah dasar yang ada di sistem operasi Linux, terutama kalau kalian tertarik menjadi seorang administrator jaringan yang ada di selanjutnya di pertemuan 9 nanti dibahas tentang yang ada di sistem operasi Linux. Selanjutnya pertemuan 10 instalasi paket aplikasi di Linux, ini lebih ke remasteringnya. Pertemuan 11 nanti bahas tentang pembuatan distro, dan lanjut nanti pertemuan ke-12 ngebahas tentang distro yang ada di sistem operasi Linux. Pertemuan 13 dan 14 nanti kalian diminta untuk presentasi dari hasil modifikasi sistem operasi yang kalian kembangkan. Pertemuan ke-15 review dan kuis, nanti pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Oke, ini kurang lebih nanti materi yang akan kita diskusikan terkait dengan mata kuliah sistem operasi. Oke, untuk sumber referensi yang nantinya bisa kalian gunakan, ada beberapa sumber referensi yang nantinya bisa kalian baca. Yang pertama, Rudi Setiawan, sistem operasi, penerbitnya 1000 bintang. Ronald Wahrianto, Iwan Purnama, Buka Ajar Sistem Operasi 2017. Selanjutnya Hartono Dahlan Abdullah, Sistem Operasi tahun 2018. Mantar Sistem Operasi Komputer, Geraha dan Komputer. Onaway Purbo, Konsep dan Membuat Linux, OpenWrt dan Room Android Publisher 2019. Wahana Komputer, Konsep dan Aplikasi, Konsep dan Implementasi Jaringan dengan Linux Ubuntu, Andi Publisher. Yang nomor 6 di sini lebih ke administrasi jaringannya, konfigurasi yang ada di sistem operasi Linux. Selanjutnya ke-8, teori dan praktek sistem operasi Politeknik Sekayu. Selanjutnya Fajrila, sistem operasi komputer Galia Indonesia 2011. Ya, ini kurang lebih untuk cover dari buku tersebut. Ini untuk yang Rudi Setiawan. Selanjutnya ada buku ajar sistem operasi. Terus ada sistem operasi, buku referensi informatika dan sistem informasi. Ilmu pengantar sistem operasi komputer Satrio Yudo. Selanjutnya sistem operasi, konsep dan membuat Linux OpenWrt, Onaway Purbo. Terakhir, selanjutnya ada konsep dan implementasi. Ini untuk administrasi sistemnya. Selanjutnya ada teori dan praktek sistem operasi, terus ada sistem operasi komputer. Ini beberapa buku referensi yang nantinya bisa kalian ambil. Referensi tambahan, ini e-book sudah saya share di grup kalian, nanti akan di grup kalian terutama di Drive, supaya nanti bisa kalian baca-baca. Yang pertama, Modern Operating System, Andrew S. Tannenbaum. Selanjutnya ada Operating System Concept dan Linux with Operating System. Ini untuk referensi tambahan yang nantinya bisa kalian sambil baca. Oke, untuk tugas kelompok, pilihan tugas untuk pertemuan 13 dan 14 berbentuk presentasi dan pengumpulan hasil modifikasi sistem operasi Linux. Pilihan ada dua. Yang pertama, kalian bisa melakukan modifikasi Linux atau remastering. Ini kalau kalian mau buat ngambil poin yang pertama, dalam artian ngambil yang pertama modifikasi, poin maksimumnya adalah 100. Selanjutnya kalau kalian milih yang kedua, membandingkan 2 atau 3 Linux luar atau lokal atau luar, maksimumnya adalah 85. Jadi sedangkan ke tugas yang pertama. Oke, makalahnya nanti kurang lebih seperti yang ada di depan, ada judul, kata pengantar, dan selanjutnya kalian bahas tentang sistem operasi Linux.
Selanjutnya kalian bahas tentang kelemahan dan kelebihan sistem operasi Linux, baru nanti kalian bahas tentang distro yang akan kalian bahas. Selanjutnya kesimpulan, berikutnya nanti ada daftar pustaka. Daftar pustaka mohon jangan menggunakan referensi dari Blogspot, Wikipedia. Ini kurang lebih untuk penjelasan dari kriteria tugas untuk mata kuliah sistem operasi. Demikian kontrak perkuliahan untuk mata kuliah sistem operasi ini. Orang berkenan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita.